Selamat malam Pak, saya Kristella dari kelompok 8 di sini mau menjelaskan strategi komunikasi pemasaran terpadu Jeko Donuts and Coffee dalam membangun citra merek dan keunggulan kompetitif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi pemasaran terpadu yang diterapkan oleh Jeko Donuts and Coffee dalam upaya mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar yang semakin dinamis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menunjukkan bagaimana Jeko mengintegrasikan berbagai elemen komunikasi pemasaran untuk membangun merek yang kuat dan relevan. Jeko Donuts and Coffee adalah salah satu merek kuliner lokal Indonesia yang sukses di pasar global. Jeko yang didirikan oleh Johnny Andrean pada tahun 2005 sekarang memiliki ratusan gerai di berbagai negara termasuk Malaysia, Filipina, dan Singapura. Terdapat beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana konsep integrated marketing communications dapat diterapkan secara efektif di Jeko, apa saja proses komunikasi yang tepat untuk menjangkau target pasar Jeko, dan lain-lain. Terdapat juga tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan integrated marketing communications di Jeko, dan juga mengevaluasi proses komunikasi yang efektif untuk mencapai target pasar Jeko. Adapun manfaat penelitian adalah untuk memberikan strategi praktis untuk meningkatkan efektivitas komunikasi pemasaran Jeko dan juga membantu manajemen dalam mengalokasikan anggaran pemasaran secara efisien. Kemudian ada beberapa topik. Yang pertama, Integrated Marketing Communications adalah pendekatan strategis pemasaran kontemporer yang bertujuan untuk membangun hubungan yang kuat antara merek dan pelanggan melalui penyampaian pesan yang konsisten melalui berbagai kanal komunikasi. Kemudian ke The Communication Process, Mifadila tahun 2018 mengatakan bahwa proses komunikasi terdiri dari dua, yaitu proses komunikasi primer dan komunikasi sekunder. Komunikasi primer terdiri dari dua jenis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Sedangkan komunikasi sekunder merupakan proses pemberian atau penyampaian pesan seseorang kepada orang yang menggunakan sarana sebagai media kedua. Kemudian, designing and budgeting for the marketing communications mix. Pemasaran adalah menarik konsumen dan mengelola hubungan konsumen yang menguntungkan. Menurut Kotler 2018, dua tujuan pemasaran adalah menarik konsumen baru dengan menjadikan nilai yang unggul dan menjaga serta mengembangkan konsumen yang telah ada dengan memberikan nilai dan kepuasan. Kemudian merancang dan mengalokasikan anggaran untuk bauran komunikasi pemasaran, terdiri dari beberapa elemen kunci, termasuk iklan, promosi, penjualan, hubungan masyarakat, pemasaran langsung, dan juga pemasaran digital. Kemudian penganggaran untuk mix komunikasi pemasaran bisa dengan menentukan alokasi sumber daya yang optimal seperti metode objective and test, presentasi dari penjualan, penganggaran berbasis kompetitif. Kemudian pertimbangan dalam desain dan pengangguran. Bisa dengan cara analisis pasar, kepatuhan terhadap regulasi, dan juga evaluasi kinerja. Kemudian considerations in developing a marketing communication campaign. Perencanaan komunikasi pemasaran merupakan proses penting dalam mengembangkan kampanye yang efektif. Ini melibatkan perencanaan kreatif untuk menghasilkan pesan yang unik dan menarik dibandingkan pesaing. Kemudian regulation of marketing communications. Komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasi, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Kemudian, dalam metodologi, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Penelitian ini akan menyelidiki bagaimana Jeko Donuts and Coffee mengintegrasikan berbagai elemen komunikasi pemasaran dalam strategi bisnisnya. Dalam penelitian ini, sampel dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, karyawan internal Jeko dan juga konsumen Jeko. Karyawan internal Jeko menjadi sampel terlibat secara langsung dalam perencanaan dan implementasi komunikasi pemasaran. Penelitian dari karyawan internal Jeko juga menggali informasi penting tentang strategi IMC yang diterapkan, proses komunikasi internal, tantangan operasional, dan juga kriteria pengambilan keputusan. Kemudian konsumen Jeko merupakan kelompok sampel kedua yang aktif berinteraksi dengan merek melalui berbagai platform, seperti aplikasi ponsel, media sosial, dan langsung ke toko. Media sosial berupa Instagram, TikTok, atau Facebook, aplikasi ponsel berupa GoFood, GrabFood, ShopeeFood.
Tujuan dari memilih konsumen sebagai sampel adalah untuk mengetahui seberapa efektif pesan pemasaran yang dikirimkan oleh Jeko, seperti persepsi konsumen, preferensi saluran komunikasi, dan juga kepuasan terhadap kampanye. Berikut adalah penjelasan elemen-elemen dari penjelasan kerangka teoritis yang digunakan untuk mencakup strategi Integrated Marketing Communications. Yang pertama, elemen komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan juga humas atau public relations. Kemudian pesan konsisten di semua saluran. Bagian ini adalah bagian penting dari gagasan IMC, di mana berbagai komponen komunikasi pemasaran harus menyampaikan pesan yang sama tanpa mengira saluran apa yang digunakan. Kemudian ekuitas merek kuat, hasil yang diharapkan dari penerapan IMC yang efektif adalah ekuitas merek yang kuat, yang terdiri dari kesadaran merek, brand awareness, loyalitas pelanggan, brand loyalty, dan persepsi positif terhadap merek. Jeko membangun merek yang kuat dengan menggabungkan berbagai komponen IMC. Produk yang menggugah selera dan menciptakan kesan mewah dapat diiklankan dengan sukses di media sosial dan televisi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian ini menemukan dan mengevaluasi implementasi IMC di Jeko Donuts and Coffee dengan sukses menurut hasil analisis. IMC adalah pendekatan strategis utama yang membantu Jeko memperkuat ekuitas merek perusahaan dengan menyampaikan pesan yang sama di berbagai media. Studi ini mencapai beberapa kesimpulan bahwa iklan memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran konsumen terhadap merek melalui konten visual yang menarik, terutama di platform online seperti media sosial. Sekian dari saya, terima kasih.